Selamat pagi, selamat jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 30 Oktober 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun mari lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Asian hamuraon nado salut ita majalo, ima asiniroha naso marnamotok. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Itulah tema kita hari ini. Hidup dalam kelimpahan kasih karunia berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan alami sebagai orang percaya berasal dari Kristus yang penuh kasih dan kuasa. Dalam dirinya ada kepenuhan yang tidak terbatas. Dan dari kepenuhan itulah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya pengampunan atas dosa, akan tetapi juga tentang kekuatan yang memampukan kita berjalan di tengah kelemahan dan pergumulan hidup kita. Ketika kita membuka hati kepada Kristus, kita menemukan bahwa anugerahnya selalu cukup untuk setiap musim kehidupan. Seringkali kita merasa lemah atau tidak berdaya, atau mungkin bahkan gagal dalam menjalani kehidupan ini. Namun kasih karunia Allah datang bukan karena kita layak untuk menerimanya, melainkan justru karena Ia mengasihi kita. Di saat kita tidak mampu, kasih karunia itu menguatkan. Saat kita merasa putus asa, kasih karunia itu menghibur. Di saat kita tersesat, kasih karunia itu menuntun kembali ke jalannya. Tidak ada batas bagi kasih karunia Kristus. Setiap hari, setiap nafas adalah bukti bahwa kita hidup karena kemurahannya. Jemaat Tuhan, hidup dalam kelimpahan kasih karunia juga berarti belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk berjuang keras demi mencapai segalanya, akan tetapi kasih karunia mengajarkan kita untuk berserah dan percaya bahwa Tuhan yang bekerja di balik segala sesuatu. Saat kita berhenti berusaha membuktikan diri dan mulai bersandar pada kasih karunia, damai sejahtera akan mengalir dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup untuk mengejar penerimaan manusia atau pujian manusia, akan tetapi kita menikmati penerimaan yang sempurna dari Allah. Akhirnya, hidup dalam kelimpahan kasih karunia mengubah cara kita memandang kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita tidak lagi melihat pergumulan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk mengalami kasih karunia yang lebih dalam. Setiap kesulitan menjadi ruang bagi Allah untuk menunjukkan kuasa dan kebaikannya. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian bahwa kasih karunia Kristus nyata, cukup, dan terus bekerja. Di dalam kasih karunia itu, kita menemukan sukacita yang sejati, pengharapan yang tak tergoyahkan, dan kekuatan untuk melangkah setiap hari bersama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan sukacita di setiap langkah kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup bersandar pada kasih karunia-Mu, bukan pada kemampuan kami sendiri. Di tengah pergumulan dan kelemahan, biarlah kami terus merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam sehat dari Sebenari Sipoholon. Horas.